Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng aku Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Pada Kamis 11 Juli 2024 kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat resmi menginisiasi revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Undang-Undang One Team Press menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Agung atau RUU DPA. Wah, namanya mirip kayak zaman Orde Baru nih. Jadi apa saja yang diubah? Kata Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Aktas menyebutkan bahwa ada beberapa poin perubahan dalam revisi Undang-Undang One Team Press. Poin pertama terkait perubahan nomenklatur One Team Press yang diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Namun, ia menekankan tidak ada perubahan fungsi meskipun terjadi perubahan nomenklatur. Poin kedua, jumlah keanggotaan One Team Press yang semula dibatasi 1 orang ketua dan 8 anggota akan diubah menjadi sesuai dengan kebutuhan Presiden. Dan poin ketiga menyangkut perubahan terkait syarat menjadi anggota DPA. Terpisah dari itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pasal 2 revisi Undang-Undang One Team Press menyebutkan kedudukan DPA sejajar dengan lembaga negara lain, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Ia menambahkan bahwa artinya kedudukan DPA bakal setara dengan Presiden. Apakah ada pro kontranya? Oh ya, jelas ada dong. Menurut anggota DPR fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, Edi Suparno, revisi Undang-Undang One Team Press akan memperjelas peran Dewan Pertimbangan untuk membantu Presiden. Revisi terhadap Undang-Undang One Team Press akan mengoptimalkan kinerja Dewan Pertimbangan tersebut. Akan tetapi, beberapa pihak juga mempermasalahkan terkait dengan prosedur dan substansi revisi Undang-Undang One Team Press ini. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, proses pembahasan revisi Undang-Undang One Team Press yang sangat cepat padahal tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2020-2024 bertujuan untuk bisa segera membagi-bagi kursi kekuasaan. Selain itu, secara substansi, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai bahwa revisi Undang-Undang One Team Press ini akan membahayakan Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. DPA berpotensi untuk mengendalikan Presiden terpilih lewat saran dan masukan yang diberikan. Menurutnya, usulan DPR terkait dengan revisi undang-undang ini tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan bertentangan dengan konstitusi dan menyalahi semangat reformasi. Ferry menambahkan bahwa revisi Undang-Undang One Team Press yang dikebut menjelang lengsernya Presiden Jokowi mengindikasikan bahwa Jokowi menghendaki jabatan sebagai Ketua DPA. Dikonfirmasi soal peluangnya menjadi bagian dari DPA, Presiden Jokowi menegaskan bahwa rencananya setelah turun jabatan juga masih belum berubah. Artinya, masih ingin kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa. Well, terlepas dari segala kepentingan yang ada, kalau RUU DPA dan poin-poin perubahannya yang jadi digolkan, maka DPA bisa akan bangkit dari kubur nih. DPA zaman Orba ya. DPA merupakan lembaga yang pernah ada di era Orde Baru yang diatur dalam bab 4 UUD 1945. DPA menurut pasal 16 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen memiliki fungsi untuk memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak untuk memajukan usul kepada pemerintah. DPA dulunya digolongkan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan Presiden. DPA kemudian dihapus lewat amandemen keempat UUD 1945. Penghapusan DPA bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas sistem presidensial, karena pada saat itu sudah banyak dibentuk lembaga yang fungsi, tugas, dan wewenangnya lebih jelas. Jadi sebagai ganti dari dihapuskannya DPA, pada bab 3 amandemen UUD 1945 ditambahkan pasal 16 yang mengatur bahwa Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Pasal tersebutlah yang kemudian mendasari dibentuknya Dewan Pertimbangan Presiden lewat Undang-Undang One Team Press yang disahkan pada periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pasal 2 Undang-Undang One Team Press mengatur bahwa Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan One Team Press bukanlah suatu lembaga tinggi negara sehingga berkedudukannya ada di bawah Presiden, bukan setara dengan Presiden.
Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik. Kalau dulu DPA sudah pernah dibentuk dan kemudian dibubarkan karena dinilai tidak efisien, lantas mengapa harus dibentuk kembali? Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!